HR, pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Batramas, Kota Kendari pada tanggal 23 Maret 2020 lalu, kini telah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, media massa dan media sosial ramai atas pemberitaan terhadap almarhumah karena belum lama kembali melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. HR jatuh sakit dan masuk ruang isolasi RS Batramas seiring merebaknya virus corona di tanah air. HR meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya sejak lama. Tidak ada hubungannya dengan corona. Hal ini sesuai dengan keluarnya hasil uji swab yang dilakukan pihak rumah sakit dan dinyatakan negatif dari COVID-19 pada tanggal 3 April 2020. Kepada Lulupedia, suami HR, Jumadin Teba, menceritakan bagaimana kronologi istrinya sakit hingga masuk ruang isolasi RSUD Batramas Kendari. Berikut hasil wawancara tim Lulupedia bersama suami HR, Jumadin Teba. Menyikapi berita yang telah beredar di media sosial maupun di media televisi, di media online, ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi terkait dengan beberapa berita yang dinilai sangat merugikan diri saya pribadi dan merugikan kalangan orang banyak seperti orang-orang terdekat saya dan apalagi pihak keluarga. Olehnya itu kesempatan ini saya sedikit hanya ingin mengklarifikasi tentang kebenaran berita tersebut dan kesalahan-kesalahan dari penyebaran berita tersebut. Pertama, terkait dengan isu bahwa almarhumah dinyatakan sebagai pasien yang positif corona. Nah, inilah pernyataan yang sangat menyakitkan dan sangat meresahkan bukan hanya diri kami sebagai keluarga, bahkan seluruh warga yang ada di Kabupaten Kolaka ini khususnya, bahkan seluruh di penjuru Republik Indonesia ini sempat menghebohkan dunia, Pak. Olehnya itu di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi apa yang menyebabkan saya sampai membawa jenazah almarhumah kembali ke rumah pribadi saya ini. Yang pertama, terkait dengan penanganan almarhumah di Rumah Sakit Bayangkara. Karena mengingat kemarin sebenarnya tujuan utama saya adalah menuju ke Makassar untuk melangsungkan operasi pengangkatan ginjal sebelah kanan almarhumah Irahmah istri saya. Karena mengingat operasi tersebut seharusnya dilaksanakan sebelum saya berangkat umroh bersama almarhumah pada waktu itu, tapi berhubung beliau almarhumah tidak siap untuk melangsungkan operasi pengangkatan ginjal tersebut, sehingga operasi tersebut diurungkan sampai kami balik dari umroh. Mengingat wabah yang melanda negara kita saat ini, sehingga kami mengurungkan niat tersebut untuk selanjutnya menuju ke Makassar. Nah, ada larangan dari pihak keluarga maupun pihak yang lain-lain. Akhirnya kami ingin membawa almarhumah menuju ke Kendari, di mana almarhumah sering kontrol di salah satu dokter yang sering mengontrol almarhumah, dan beliau juga yang pada waktu itu melakukan operasi pemasangan selang di ginjal sebelah kanan tersebut. Akhirnya pada waktu itu kami menuju Kendari dengan tujuan untuk kontrol. Namun di pertengahan jalan almarhumah mengalami sesak yang berlebihan, sehingga saya mengambil inisiatif untuk singgah di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, berhubung rumah sakit tersebut juga bukan baru kami masuk di situ, melainkan kami sudah punya kartu. Bahkan almarhumah waktu pelepasan selang yang sebelah kanan itu dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Yang kedua, di Rumah Sakit Bayangkara itu sempat almarhumah melakukan operasi lagi untuk pemasangan selang di sebelah kanan. Itu kalau tidak salah di tahun 2018.
Tapi pada waktu itu operasi tersebut tidak berhasil karena sudah tidak bisa tembus ke ginjal almarhumah. Sehingga saya lanjut di poin tersebut. Saya singgah di Rumah Sakit Bayangkara untuk memeriksakan almarhumah karena beliau sesak. Namun pada waktu itu yang petugas jaga atau dokter jaga yang ada di situ hanya menghimbau kepada kami almarhumah untuk tetap berada di IGD. Ya, meskipun saya sudah mengajukan kemarin, saya meminta untuk ditempatkan di ruang tim. Nah, jam sostek yang kami jam sostek kartu kesehatan yang kami punya itu kelas 1 dan saya minta untuk ditempatkan di PIP sampai 1 kali 20, belum sampai 1 kali 24 jam kami masih tetap berada di ruang IGD, sehingga saya sama sekali tidak ada juga menerima respon dari pihak dokter maupun perawat yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Namun saya melihat gerak-gerik dari para perawat maupun dokter seolah-olah ada sesuatu yang mengarah seolah-olah almarhumah ini mempunyai gejala wabah yang merajalela sekarang ini, yaitu COVID-19 atau Corona. Sehingga pada waktu itu saya juga merasa risau dan gelisah kapan istri saya katanya mau dirujuk ke rumah sakit Abu Nawas. Tapi informasi yang simpang siur sampai almarhumah dirujuk bukan lagi di Abu Nawas tapi di Bahtera Emas. Nah, disitulah tingkat kepanikan saya juga naik karena mengingat rumah sakit Bahtera Emas itu, sebagaimana yang kita lihat di media, bahwa di tempat tersebut ada pasien positif 3 orang. Nah, pada saat itu, akhirnya saya mengurungkan kalau memang tidak ada kejelasan, biar saya pulang atau bagaimana. Mereka memaksakan untuk merujuk ke rumah sakit Bahtera Emas pada waktu itu, sehingga dilakukanlah mereka membuat almarhumah seolah-olah almarhumah ini sudah mengalami positif, padahal mereka kan hanya sekedar mendiagnosa apa yang almarhumah alami. Sehingga pada waktu itu saya juga sempat marah di Rumah Sakit Bayangkara. Atas dasar apa kamu menganggap istri saya mengidap penyakit COVID-19? Dasarnya apa? Bukan cuma gejala dan SOP-nya seperti itu. Tidak usah. Makanya saya mengangkut almarhumah karena dasarnya tidak kuat, sehingga saya mengangkut almarhumah menggunakan mobil pribadi, mobil saya sendiri. Karena kalau saya mengikuti arahan mereka, mengangkut almarhumah dengan menggunakan mobil ambulans, justru jangan sampai di ambulans itu terdapat beberapa bakteri yang bisa membuat almarhumah malah jadi terindikasi terkena virus. Sesampainya kami di Bahtera Emas, di situ kami langsung ditempatkan di ruang IGD juga selama kurang lebih 2 hari, ya. Dan ada salah satu dokter yang menangani almarhumah dan beliau sempat memberi saya keterangan, mohon maaf Pak Haji, kalau hasil lab, mungkin lab yang di tempat mereka, lab almarhumah ada gejala tentang COVID itu, maka dengan sangat terpaksa Bu Haji saya tempatkan di ruang isolasi. Apa yang saya katakan, saya bilang tidak apa-apa dok, yang penting ada hasil, ada pembuktian. Nah, bersamaan dengan itu keesokan harinya, namun pihak dokter tersebut mengatakan paling lambat hari Senin, dan mungkin ada sesuatu nanti yang akan saya tanda tangani dari pihak keluarga. Tujuan. Ternyata keesokan harinya di hari Minggu secara tiba-tiba
ada datang seorang perawat yang ingin menjemput almarhumah menuju ke ruang isolasi. Nah, disitulah saya sedikit komplain dengan pihak perawat, kenapa mau dipindahkan sementara pembicaraan saya sama dokter katanya kemungkinan hari Senin. Apa sudah dikoordinasi dengan dokternya? Katanya kalau di ruang isolasi ada yang merawat, kalau di sini orang takut karena ruang IGD Rumah Sakit Dr. Mas tersebut itu kan masih dalam tahap sterilisasi karena ada pasien corona yang habis melintas di tempat tersebut. Nah, sehingga memang dalam 1 kali 24 jam cuma 1 kali saja perawat datang dan dokter untuk melihat pasien. Sehingga saya menerima apa yang menjadi perintah dari perawat yang menjemput almarhumah di ruang IGD tersebut. Almarhumah jauh sebelum almarhumah meninggal itu, almarhumah sudah mengidap beberapa macam penyakit. Dimulai dari tahun 2017, almarhumah itu sudah menjalani operasi 2018, bahkan di 2019 terakhir. Dan paling besar lagi, almarhum itu akan operasi besar-besaran di 2020 ini dengan pengangkatan ginjal sebelah kanan. Nah, inilah salah satu faktor yang menyebabkan kematian almarhumah. Namun yang disayangkan dari pihak medis atau dokter pada waktu itu, karena mengingat sedang merebaknya wabah COVID-19 ini, sehingga tenaga medis ataupun saya tidak usah sebutkan siapa, mereka hanya merujuk kepada gejala-gejala yang mengarah kepada gejala COVID tersebut tanpa ingin mengetahui riwayat penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Inilah yang menjadi kekurangan kita selama ini, sehingga almarhumah itu divonis sebagai pasien PDP. Nah, inilah yang sampai saat ini saya juga bingung atas dasar apa almarhumah dijadikan pasien PDP. Kalau mengingat rangkaian penderita COVID-19 tersebut, cuma ada 1-2 poin di situ almarhumah bisa dimasukkan dalam kategori tersebut. Karena kategori yang lain seperti masa inkubasi virus tersebut berjalan ketika seorang pasien itu habis melakukan perjalanan dari luar negeri maupun luar daerah. Sebagaimana kita ketahui, almarhumah itu bersama saya sendiri baru melaksanakan umroh pada tanggal 4 Februari 2020 dan kami kembali pada tanggal 16 dan tiba di Porakan tanggal 17 bulan Maret tahun 2020. Nah, kalau menghitung masa inkubasi dari pandemi COVID-19 tersebut, maka secara otomatis beliau itu tidak bisa dikategorikan ke dalam rumusan pasien COVID-19 karena pandeminya adalah 14 hari yang kita ketahui. Terus ini Pak, sakitnya berapa lama secara riwayatnya? Almarhumah, riwayat penyakit almarhumah itu sudah sangat banyak dan sangat lama, dan parahnya itu 3 bulan terakhir ini beliau sangat merasakan itu. Namun beliau hanya menutupi apa yang dirasakan itu saat penyakitnya itu seolah-olah tidak diketahui oleh orang, sehingga kami juga, bahkan saya sendiri suaminya, banyak hal yang saya kurang tahu tentang apa yang menjadi dasar penyakit terbesar dari almarhumah. Tapi setahu saya adalah ginjal dan riwayat asma. Itu sesuai dengan hasil diagnosa medis ya? Diagnosa medis itu terlampir hasil USG, kemudian berbagai macam bukti yang terlampir dari beberapa rumah sakit yang
kami kunjungi. Rumah sakit mana aja Pak? Di antaranya ada Rumah Sakit Awal Bros Makassar, kemudian Rumah Sakit Hermina juga di Makassar, dan Rumah Sakit Wahidin. Perjalanan selama mengidap penyakit itu Pak? Iya, Ginjal itu ya? Ginjal itu. Dan awal itu kami masih berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Rumah Sakit Batramas ketika itu. Kalau tidak salah di tahun 2018. Terus Pak, kalau hasil dari tes Bapak yang pengertiannya kan pada saat almarhum meninggal diambil juga? Iya. Nah inilah yang saat ini seharusnya hasil tes swab lab saya itu juga diumumkan oleh pihak tim COVID-19 di Kabupaten Kolaka ini, tapi sedikit saya tidak mendengar. Padahal saya sudah dikonfirmasi dari pihak ID provinsi bahwa hasil swab saya sudah keluar dan juga hasilnya negatif. Kenapa saya diambil sampel kemarin? Karena mengingat jangan sampai almarhumah memang mengidap penyakit tersebut. Dan kedua, saya itu kemarin waktu di ruang isolasi, ketika saya melintas sempat saya tidak menggunakan APD, sehingga ada kemungkinan kecil bisa terjangkit dengan virus tersebut. Namun alhamdulillah hasil dari swab saya juga itu sudah keluar, dan walau-walau kenapa belum diumumkan oleh pihak tim COVID. Kapan informasi yang Bapak dapatkan bahwa sudah keluar? Informasi yang saya dapatkan tadi pagi. Tadi pagi ya? Hari ini ya? Iya. Harusnya paling tidak hari ini juga mereka sudah umumkan bahwa telah ada hasil swab lab dari almarhumah Haji Rahmah. Hari Kamis ya? Sekarang. Dari pihak mana Pak? Dari tim? Dari pihak ID. ID ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share biar lebih banyak yang tahu. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel kami.